Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Kiranya kita terus mengalami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari melalui firman Tuhan yang kita baca. Mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita tiba pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal 19. Kita akan merenungkan satu tema huru hara. Ini kita akan belajar dari pasal 19 ayat 21 sampai ayat 40. Bapak Ibu bisa membaca dalam perikop yang berjudul Demetrius menimbulkan huru hara. Apa yang kita bisa observasi? Ada beberapa hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah huru hara ini bermula dari adanya penyembahan berhala terhadap Dewi Artemis. Ya, Efesus itu adalah satu kota di mana di sana ada pusat penyembahan terhadap Artemis dan di Efesus ada sebuah kuil dan di dalam kuil itu ada patung yang dianggap jatuh dari langit yang kemudian dapat disembah. Ada satu makna yang kita bisa pelajari ya, di dunia ini ada banyak orang yang melakukan penyembahan ya kepada patung yang dianggap jatuh dari langit dan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nah, aplikasi yang kita bisa belajar adalah kita perlu berhati-hati dan kita sangat mempercayai sebagai anak-anak Tuhan bahwa Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu apapun yang turun dari langit ya dalam benda-benda yang kemudian harus kita puja. Ya, karena kita tahu bahwa kita memuja, menyembah hanya kepada Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam catatan sejarah pada tahun 260 Masehi, kuil yang ada di Artemis ini yang di Efesus itu kemudian dibakar ya sehingga musnah dan sekarang tidak diketahui ada di mana asalnya. Ya, Artemis yang pada waktu itu sangat dipuja, sangat ditinggikan, kemudian tidak mempunyai seorang pun yang memujanya. Nah, tentunya ini pun kita dapat menjadi sesuatu yang kemudian sungguh menguatkan kita, bandingkan bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun waktu saat dia hadir dalam dunia ini dia dihina, direndahkan, bahkan akhirnya disalibkan. Tetapi dia kemudian bangkit, naik ke surga. Dan sampai sekarang dipuja, disembah, ya ditinggikan oleh begitu banyak orang. Dan pada akhir zaman pun nanti sampai akhir sampai pada akhir zaman nanti ya akan setiap orang akan sujud menyembah dia, mengakuinya sebagai Tuhan. Seperti yang kita dapat baca di dalam Filipi pasal 2. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Berkata demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari observasi ini. Jangan pernah meletakkan penyembahan kita kepada benda-benda ya yang ada di dalam dunia ini. Ada patung, ada hal-hal yang lain yang kita sembah, kita tinggikan. Kita harus belajar untuk tidak melakukannya sebagai orang-orang percaya. Kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kita melihat observasi yang lain, seorang yang namanya Demetrius. Nah, apa yang menjadi hubungan antara kuil Dewi Artemis, penyembahan Artemis ini dengan Demetrius? Karena penyembahan Artemis ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh Demetrius untuk mencari uang. Ia membuat sebuah perusahaan ya waktu itu kira-kira yang kemudian memproduksi bentuk patung ini dari perak. Ya, sehingga ada banyak orang membelinya, mungkin sebagai souvenir, mungkin sebagai barang yang akan dipakai untuk disembah, atau mungkin sebagai sesuatu yang dibawa untuk membawa keuntungan. Ya, dan kita melihat bahwa Demetrius ini yang kemudian menjual barang-barang ini kemudian mulai merasa terganggu. Dia merasa bahwa sumber pendapatannya kemudian menjadi terganggu karena orang-orang mulai banyak yang tidak
mereka mendapatkan berita untuk tidak menyembah kepada patung-patung. Mengapa dia merasa terganggu? Karena Paulus waktu itu kemudian sudah memberikan pengajaran melalui firman Tuhan yang mengajarkan kepada anak-anak Tuhan jangan menyembah patung, ya, jangan menyembah kepada apa yang menjadi buatan tangan manusia. Dan ini membuat Demetrius kehilangan, ya, merasa terancam dengan apa yang menjadi sumber keuntungannya, ya. Nah, kita belajar ada orang-orang yang mencari keuntungan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak bermanfaat secara rohani. Dan hal itu kemudian menjadi satu hal yang mendorong Demetrius, ya, untuk kemudian melakukan upaya untuk mulai menghasut orang-orang, untuk mulai kemudian memberikan satu ajaran kepada orang-orang yang lain untuk kemudian mereka melakukan pemberontakan. Demetrius ini adalah orang yang kemudian menggerakkan terjadinya huru-hara. Mari kita belajar bersama-sama apa yang menggerakkannya. Keuntungan pribadi. Apa yang menggerakkannya? Uang. Ya, kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Apa yang kita perlu pelajari dari observasi ini yang kita perlu aplikasikan? Demetrius, ya, menaruh semua harapannya, menaruh semua kehidupannya kepada uang, kepada keuntungan pribadi, dan itu membuatnya kemudian tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita akan lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita perlu berhati-hati, ya, dalam hidup ini kita mungkin boleh mencari, boleh berusaha. Tapi dari Demetrius kita belajar ketika dia meletakkan segala hal dalam hidupnya hanya untuk mencari keuntungan sendiri, itu justru membuat dia kemudian berusaha, ya, melakukan hal-hal yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Nah, kita juga perlu berhati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang menciptakan, ya, justru menjadi orang yang kemudian menghasut orang banyak sampai terjadi huru-hara. Ya, Demetrius ini menjadi seorang yang memberi contoh kepada kita. Kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena kita kemudian melihat bahwa kerusuhan itu, ya, huru-hara itu menjadi meluas. Ya, banyak orang yang mungkin tidak tahu apa-apa, banyak orang yang mungkin hanya tahu secara sedikit-sedikit, kemudian terhasut, dan mereka kemudian kita akan lihat di ayat-ayat yang Bapak Ibu bisa baca, mereka berteriak-teriak tanpa alasan yang jelas. Ada kemarahan, ya, berusaha menghancurkan Paulus. Ya, kita melihat hal itu terjadi di pasal 19. Nah, observasi yang kita bisa lihat yang ketiga adalah Paulus. Ya, Paulus dalam situasi itu dia memberitakan firman Allah. Ketika ada banyak, ya, penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan, Paulus berdiri mengajarkan firman Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa jalan keselamatan itu adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pun tetap harus belajar dari kehidupan Paulus. Ketika Paulus jadi seorang pribadi yang tetap berdiri tegak, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan pengetahuan yang benar, dengan hal-hal yang baik yang dia kuasai. Dia mengerti siapa yang dia percayai. Dia mengenal siapa yang dia percayai. Sehingga ketika ada orang-orang yang mungkin ingin menyerangnya dan sebagainya, ya, Paulus bukan seorang yang menghasut seperti Demetrius, tetapi Paulus orang yang bisa menjelaskan dengan baik. Ini menjadi sesuatu yang kita perlu aplikasi. Dalam dunia ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menyatakan kita anak-anak Tuhan, belum tentu semua orang dapat mengerti, belum tentu semua orang dapat percaya. Karena itu kita harus dapat dengan sungguh-sungguh mengerti, mengenal siapa yang kita percaya. Yang kita harus aplikasikan adalah kenalah Tuhan dengan baik, kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga
ketika ada orang yang bertanya kepada kita, siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Yesus yang kita puja? Mengapa kita percaya kepada Yesus? Kita bisa menjelaskannya dengan baik. Ya, itu adalah 3 hal yang kita bisa observasi dari tokoh-tokoh dan benda-benda yang ada pada pasal 19. Nah, kita kembali ke Kisah Para Rasul 19. Yang kemudian kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kemudian terjadi kemarahan, huru-hara yang sangat besar. Yang menarik adalah kemudian ada usaha Paulus untuk kemudian hadir di gedung di mana waktu itu terjadi huru-hara, kota itu menjadi ramai. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-29 ya, bahwa seluruh kota itu kacau, banyak orang membanjiri gedung kesenian ya. Mereka kemudian saling berteriak satu dengan yang lain. Nah, yang saya ingin kita lihat adalah ketika huru-hara terjadi, ya Paulus ingin juga hadir di gedung itu untuk menangani huru-hara. Tetapi menariknya murid-murid dan para pembesar yang lain ya menghalangi Paulus ya. Itu menjadi sesuatu yang kita bisa lihat di pasal 19 ayat yang ke-30 dan 31. Di sana dituliskan bahwa ada orang-orang yang kemudian memberitahu Paulus jangan ke sana ya, karena tentunya mungkin hal itu berbahaya. Ya, saya akan bacakan. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Ya, jadi ada hal-hal di mana ketika Paulus ingin ya untuk menyelesaikannya dan murid-muridnya melarangnya, dan Paulus tidak berkeras hati ya, dan dia menuruti nasihat dari orang-orang. Kadang-kadang ya ada hal-hal yang kita ingin selesaikan, tapi kemudian ada nasihat-nasihat yang baik, kita perlu juga mempertimbangkan itu. Kedua, ada seorang Yahudi bernama Alexander juga mau menangani hal itu ya, berusaha untuk menenangkan huru-hara itu. Ayat 33 ya mencatat di sana bahwa ada seorang yang namanya Alexander ya. Tetapi karena dia seorang Yahudi, maka orang-orang banyak itu juga menolak dia, sehingga huru-hara itu tetap terjadi. Dan yang ketiga, ketika kemudian muncul seorang panitera kota, ya kita membaca di ayat ini bahwa ternyata panitera ini yang bisa menenangkan masa itu dengan kata-katanya, dengan penjelasan-penjelasannya, sehingga akhirnya huru-hara ini bubar. Yang menarik kita melihat Paulus, Alexander tidak menenangkan, tetapi seorang panitera kota yang tercatat dia sebagai seorang yang kafir karena dia tentunya pemerintah Romawi ya, adalah pemerintah yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu? Paulus diserang karena dia hidup bagi Tuhan. Ya, tetapi kemudian kalau kita melihat pertolongan Tuhan itu bisa datang dengan cara yang ajaib. Ya, Tuhan bisa menolong dengan luar biasa. Ya, ketika kita hidup bagi Tuhan, kita meninggikan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, mungkin kita itu menghadapi serangan-serangan, menghadapi hal-hal yang menyudutkan kita. Kadang kita berusaha membela diri kita, tetapi ketika itu tidak mungkin terjadi, jangan khawatir ya, karena pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dan kita lihat ketika Paulus hidup dengan Tuhan, pertolongan yang bahkan Tuhan sediakan melalui orang kafir yang menolong dia. Ya, dengan ini kita bisa belajar Tuhan itu bisa melindungi kita dengan berbagai cara. Karena itu apa yang kita bisa belajar? Jadilah anak Tuhan yang benar-benar menguasai, benar-benar mengenal siapa yang kita percayai. Kedua, jadilah anak-anak Tuhan yang kemudian berani untuk menjelaskan siapa yang kita percayai. Yang ketiga, ketika kita dapat dalam keadaan-keadaan yang sulit, jangan takut, jangan mundur, jangan pernah berkompromi dengan dunia ini. Tuhan dapat menolong kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Mungkin ada huru-hara di sekitar kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita hidup benar,
Ya, tetap tenang di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami dapat belajar dari apa yang kami baca hari ini, untuk menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, percaya dengan benar, percaya dengan pengenalan yang benar. Bahkan kemudian ketika kami ada dalam kesulitan, ada dalam tantangan, kami tidak mundur karena kami tahu ada pertolongan dari Tuhan. Karena itu tolong kami untuk tidak kompromi dengan dunia ini, tapi dapat hidup di dalam ketenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berkatilah keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami bertumbuh dalam iman yang teguh, kami tidak kompromi dengan dunia ini. Bahkan kami tetap dapat bertahan, bahkan di tengah hal-hal yang menekan. Kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi kami, sehingga Engkau tetap di dalam kami dan kasih-Mu sempurna di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.